Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Laman Inspirasi, jumpa lagi di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat di podcast Laman Inspirasi. Akhirnya nih, kita sudah melakukan jadwal dari Desember 2020. Panjang ya? Panjang. 1 November 2021 baru terlaksana podcast ini. Memang hampir 1 tahun lah, nyaris 1 tahun. Memang kesibukan Bang Toy dan Bang Yohan ini luar biasa. Jadi pertanyaan pertama, jadi gimana 2024 Bang? 2024 kayaknya masih mengalir. Ini materinya 2024 apa? Nah itu apa bercandaan Ya, kita ya, di ya. luar ya. Ya. Jangan kesinggung Bang, nanti tiba-tiba kena adat lagi saya pulang Siap. dari sini. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bang Toy dan Yohan. Sebenarnya yang dilakukan Bang Toy dan Bang Yohan ini sangat menarik. Banyak hal yang sanggup menginspirasi masyarakat Kabupaten Melawi lah sebenarnya. Amin. Gerakan pertama yang ingin saya bicarakan khususnya untuk sama Bang Toy dulu ya. Bang Yohan mungkin nanti di awal-awal banyak tapi bisa Bisa. menyambut sedikit-sedikit. Sharing-sharing. Kita akan ngobrolin tentang benih nih Bang. Benih. Ini kan kelompok yang komunitas yang namanya lumayan menggaung, lumayan meraung-raung Lumayan merayap-rayap. di beberapa momen ini sangat meraung-raung. Gimana sih Bang? Apa sih benih itu Bang sebenarnya? Oh ya, makasih. Laman Inspirasi. Kilas saja sih perjalanan benih ya. Benih awalnya memang rumah diskusi saja sih, tempat berdiskusi. Di 2014 kawan-kawan mulai ngobrol, cerita tentang yuk kita ngapain, yuk kita ngapa nih, mau buat apa nih. Pada saat itu memang kawan-kawan berkumpul itu memang dari berbagai kalangan anak muda lah. Baik yang baru selesai kuliah, ada yang memang urban ke kota dari kampung. Jadi awalnya memang rumah diskusi benih itu 2018 di tanggal 18 September itu kawan-kawan sepakat. Jadi mencari nama buat identitas saja sih. Buat identitas bahwa kita ini punya ruang dan tempat yang sama untuk kita mengeksplor diri. Benih itu awalnya orang berpikir benih apa? Oh ini benih tanaman ya. Sampai sekarang juga masih gitu Mas. Tapi benih sekilas yang ini benih itu barisan energi, inspirasi dan harapan. Jadi 4 kata itu memang menjadi tapak kawan-kawan waktu itu. Untuk mulai, ayo kita sepakati ini. Terus apa yang kita buat nih? Awalnya kita memang aktif di kegiatan sosial. Jadi kita keluar masuk kampung, kita memberikan edukasi, pengobatan karena benih tadi saya bilang dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi sampai dokter. Kita lengkap waktu itu di 2014 itu, dan sampai sekarang juga masih karena memang kawan-kawan udah mulai aktif dengan kegiatannya masing-masing. Tapi ini tempat inilah masih dianggap kawan-kawan kita sebagai rumah kita. Seperti itu. Jadi intinya awalnya berdirinya benih karena wadah diskusi lah. Wadah intinya. diskusi, iya. Wadah bertukar pikiran. Dari bertukar pikiran itu nanti akan diupayakan melakukan tindakan nyata lah dari hasil diskusi itu. Ini saya pernah dengar selentingan nih Bang, pernah dengar obrolan-obrolan di luar sana. Tapi bukan gosip ya. Ya mudah-mudahan bukan gosip. Bukan gosip lah. Mumpung ada Bang Toy ini, suhunya benih kan, ketua benih seumur hidup nampaknya Bang ya. Janganlah kalau bisa regenerasi lagi. Benar nggak sih Bang bahwasannya ada omongan-omongan di luar yang mengatakan benih ini lahir awalnya dipicu dengan peristiwa politik gitu? Apakah itu benar atau enggak gitu? Saya ingin memastikan itu aja gitu. Kita memang berani mengklarifikasikan. Ya memang benar. Tapi awal itu memang karena itu wadah untuk berkumpul kawan-kawan. Jadi melihat dari sisi visi dan misi. Karena masa itu memang idealismenya kawan-kawan ngumpul diskusi itu memang
kita harus begini, dasarnya apa, akademinya ini. Jadi melihat apa, pemerintah waktu itu memang perlu kita support, kita dukung dengan apa, energi kawan-kawan. Terserempetlah apa di situasi pilkada waktu itu. Jadi kita memutuskan waktu itu memang mendukung salah satu pasangan calon, dan berjalan 5 tahun begitu, dan sampai sekarang program-program, walaupun tidak semua program itu bisa terlaksana, tapi ada beberapa program yang memang waktu itu kawan-kawan coba tawarkan ke apa, pemerintah, dan itu dieksekusi. Karena memang keterbatasan juga tadi kawan-kawan mungkin belum siap secara keseluruhan, jadi sekarang kita gali kembali. Makanya sampai sekarang kita udah mulai apa, mulai terkonsentrasi lah di beberapa titik kegiatan. Jadi ada sebuah perencanaan yang baik, proses yang baik, dan evaluasi yang baik. Itu sebuah proses yang sampai sekarang kawan-kawan masih coba, ayo. Begitulah. Ini ada fakta yang menarik dari jawaban Bang Teh, ketika biasanya nih Bang, kalau misalnya orang-orang bergerak sosial, bergerak, apalagi Bang Teh ini kan banyak bersinggungan juga dengan NGO gitu. Iya. Biasanya orang-orang itu ketika bergerak sosial begini, ketika disangkut pautkan dengan politik agak mengelak. Biasanya ada kecenderungan seperti itu. Karakter-karakter orang ada yang berkecenderungan seperti itu. Nah, ini Bang Toy berani berterus terang dan mengatakan benar-benar sempat bersinggungan dengan itu, dan apa yang mengatakannya dengan gentleman gitu. Nah, ada tujuan apa sih Bang? Biasanya kan tolak pikir orang-orang yang melakukan ini sering berbeda gitu. Sering bertolak belakang, sering cenderung bermusuhan dengan masyarakat. Nah, ini malah mau berkolaborasi gitu dengan masyarakat, bahkan sampai mendukung salah satu calon untuk berjuang gitu. Apa yang menjadi dasar motivasinya? Kita berpikirnya begini, kita tidak bisa berjalan sendiri. Apalagi anak muda itu usia kita, saya waktu itu masih, sampai sekarang sih masih muda, mudah-mudahan masih kelihatan muda. Ya, mudah-mudahan. Berpikirnya satu saja, kita mempunyai visi yang mendekati sama, tapi kita tidak bisa berkolaborasi. Contoh yang sederhana, kita waktu itu kalau kegiatan kita tidak pernah minta berbentuk sumbangan, bantuan dan sebagainya. Kita dari 2014 kegiatan itu kita tidak pernah dalam berbentuk bantulah sumbangan nih, kita mau kegiatan nih, mau apa nih. Iya. Tapi kita enggak, karena kita mikirnya itu, pertama kita tidak mampu berjalan sendiri, kita perlu kolaborasi yang kuat. Yang paling tepat menurut kami waktu itu pemerintah. Karena begitu banyak program pemerintah yang saat itu mungkin keterbatasan untuk mengakomodir semua kegiatan. Pemerintah waktu itu sangat-sangat terbatas lah. Kita bilang bukan dah cukup baik, tapi masih ada keterbatasan. Jadi itu peran-peran kawan-kawan. Jadi kalau ditanya dari sisi ini pasti bergeser, karena bicara politik itu, yang kedua, bicara politik itu bicaranya ada sebuah kepentingan. Kami mencoba untuk menyatukan persepsi masyarakat bahwa politik inilah salah satu pilar untuk masyarakat untuk bisa masuk. Karena peran pemerintah lewat politik itu juga pemerintah daerah. Iya. Ya memang kalau misalnya kita membicarakan politik, cita-cita mulia politik itu kan mensejahterakan masyarakat. Salah satunya. Itu adalah cita-cita mulia partai politik. Dan mungkin hari ini banyak masyarakat yang alergi dengan politik, mungkin karena ya oknum lah, bisa kita bilang oknum, walaupun banyak tapi ya kita sebut oknum aja lah. Nah, Benih berusaha memperbaiki itu Bang ya. Bahwasanya memang ketika kita ingin mencapai sesuatu, politik tidak bisa dihindarkan dalam proses melakukan segala hal pun kita butuh politik. Contohnya podcast hari ini bisa berjalan kan karena politik juga. Ya, jadi butuh strategi politik. Jadi biar podcast ini bisa terlaksana. Isu dan strategi harus dipaksakan. Nah kalau Bang Iwan sendiri bergabung di Benih mulai kapan? Kalau saya bergabung di Benih itu sekitar
awal tahun lalu, tahun 2020. Karena saya nih awalnya nih berdomisili di Pontianak karena kuliah, sekolah. Begitu selesai, saya langsung pulang ke sini dan ketemulah nih sama Om nih, Om Toy ini, dan diajak bergabung ke Benih. Nah, ikutlah proses di dalam komunitas Benih itu kan, berjalan seiringnya waktu sampai sekarang lah nih di sini masih tetap didampingi sama Om sebagai ketua komunitas Benih. Dan akhirnya dari Bang Yan ini muncul yang namanya Bina 11 ya. Iya. Nah, tapi kita nggak ngomong Bina 11, benihnya belum selesai. Nanti masalah Bina 11 akan kita selesaikan nanti. Maaf saya potong nih. Sabar. Nah, ini kayaknya mau buat branding Benih ini. Nah, tadi kan saya dengar yang dilakukan Benih itu ada ada tentang kesehatan juga, ada kalau di awal-awal itu banyak itu kalau tulisannya di belakang itu kan ada tulisan kesenian, pendidikan, budaya dan kesehatan. Itu sih kayaknya karyanya Erwin lah. Iya. Itu lagi sekarang lagi diklat di Singkawang 82 tahun. Oh ya, 82 tahun ya. Masih belum keluar dari gua. Biar lama di sana. Lama dari banyak. Bang Miliar. Terus ayo. Oh ya. Itu kan cenderung kegiatan awalnya adalah pengetahuan saya karena saya sempat bersinggungan dengan Benih juga mulai dari tahun 2018 akhir sampai 2019 itu sempat bersinggungan dengan Benih, cuman enggak inten gitu. Nah, kegiatan di awal-awal adalah kegiatannya banyak bakti sosial, melakukan pengobatan gratis, sempat melakukan fogging juga waktu itu. Nah, kenapa itu menjadi pilihan, Bang? Sedangkan kan kalau ngomong Benih ini, kalau kita ngomong nama Benih ini cenderung lebih dekat ke pertanian gitu. Kenapa pilihannya adalah gerakan sosial seperti itu? Waktu itu 3 tahun terakhir kita konsentrasi pertama di craft, itu udah hampir 2 tahun. Waktu itu kita pada saat kegiatan memilih bakti sosial sebenarnya sederhana sih, karena kawan-kawan ini juga mungkin terasa bosan mungkin, ayo buat kegiatan, dan kegiatan yang paling sederhana itu ya memang baksos, karena memang waktu itu timnya dokter ada 2, perawat mungkin ada 4-5 orang bisa lebih, belum anggota-anggota lain yang memang support. Ada yang siapin dana untuk belanja pengobatan, materi dan sebagainya. Jadi waktu itu yang sederhana itu cuma itu. Kita belum berpikir langsung kita yuk ke konsentrasi ke pertanian, ke seni ataupun ke pembangunan manusianya. Karena kita juga masih belum tahu, karena data belum kita punya apa-apa, hanya rumah berkumpul, kita ke lapangan. Berangkat dari situ ternyata muncul ide kawan-kawan, pemikiran kawan-kawan. Ternyata sehatnya ini memang sehat ini seutuhnya, tapi untuk mencapai sehat ini harus banyak yang kita bangun, mulai dari pembangunan manusianya, ekonominya, alamnya, lingkungannya. Jadi memang harus keseimbangan 3 itu harus kita mulai, dan kita ukur dari mana kita mulainya. Akhirnya sekarang banyak kawan-kawan bilang, kok Benih ini kayaknya lagi konsen ke pertanian ya, karena kami berpikirnya inilah yang paling dasar. Oh ya, untuk hari ini kan fokusnya ke pertanian. Ya. Nah itu saya sebenarnya ingin mengupas itu dari awal. Jadi fokusnya ke kesehatan dulu. Mungkin hari itu dilakukan pertama karena mungkin background Bang Toy sendiri ya? Iya, pertama background orang kesehatan. Jadi Bang Toy ini nama aslinya adalah Bang Cornelius AMD-Cap. Nah, itu seorang praktisi kesehatan sejati lah Bang ya. Ya, berani berjuang masuk ke masyarakat dan memberikan keahliannya dengan cuma-cuma dan membaktikan diri untuk masyarakat Bang ya. Mudah-mudahan benar kata Mas Ateng. Saya cuma mengaminkan, mengiyakan. Itu. Jadi memang jiwa sosial Bang Toy ini sangat besar. Kita Kabupaten Melawi harus bangga punya sosok manusia seperti Bang Toy. Ini enggak ngamul Bang ya. Ngampur. Nah, itu kan fokus awalnya di
kesehatan, banyak Ya, kegiatan bakti sosial, dan kegiatan unggulannya adalah pemeriksaan secara penyuluhan. gratis dan penyuluhan kesehatan penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan gratis ya. gratis, kesehatan gratis. Nah setelah itu kan setahu saya bebarengan sambil itu dengan ada sempat bersinggungan juga dengan apa namanya, kerajinan. Ya, Nah itu gimana ceritanya sempat bersinggungan dengan kerajinan? kerajinan ini ya, karena memang hasil setelah keluar masuk kampung, kita mulai melihat sebuah potensi. Pertama, potensi sumber Kaget. sumber daya manusianya. Yang kedua, memang sumber daya alamnya memang seimbang. Tapi memang butuh proses. Waktu itu kita melihat karena kalau kita ke Baksos itu paling tidak itu kita 2 hari di sana. Jadi 2 hari itu cukup waktu buat kawan-kawan mutar. Jadi ketemulah tikar, anyaman, mandau dan sebagainya. Itu mulai kita gali. Setelah kita kegiatan sosial kita evaluasi biasa kan. Kita evaluasi sama-sama. Apa sih yang didapat kita kemarin? Nah, itu mulai kawan-kawan eksplor semua dengan berbagai bentuk cerita, dan kita harus tampung. Karena kita sekali lagi kita keluarga besar, kita komunitas, disitulah tempat kita menuangkan semuanya baik buruknya. Jadi kita mulai lirik kerap. Alhamdulillah puji Tuhan kita di setahun setelah itu kita mulai 2 tahun berturut-turut kita dipercaya dari Kabupaten Melawi untuk ikut Inakrab internasional. Itu kawan-kawan tiap ini berangkat sampai ke Jogja juga kita ikut. Karena memang ya bukan kita ndak tuntas, kita sampai buka di DK Nasda itu kan kita 4 tahun di situ. Tapi memang keterbatasan kita untuk coba, ayo kita, makanya saya bilang dari awal tadi ya kolaborasi. Ya. Jadi yang harus kuat. Munculnya bisa sedikit berbelok ke kerajinan karena keluar masuk kampung, lihat di sana ada potensi-potensi kerajinan, banyak pengrajin di sana, akhirnya itu menjadi mencolek hati benih untuk sedikit berkecimpung lah seperti itu. Biar datangnya juga gini Mas, datangnya kalau kita datang udah kopi dibuatin, kue. Karena ini ada peluang usaha nih. Arahnya ke sana juga. Ya memang inilah mungkin tentang kerajinan ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan. Dari Bang Toy berkecimpung itu beberapa tahun di kesenian, di kerajinan, gimana sih kondisi kerajinan kita Bang untuk Kabupaten Melawi? Bisa lah mungkin jawab ini Bang ya. Kalau untuk kerajinan sebenarnya kita punya identitas juga tersendiri yang selama ini kita sendiri tidak sadar bahwa ini identitas kita dan kita harus menjunjung identitas ini. Kadang kami waktu itu berpikir kami berpikir begini. Waktu itu untuk menceritakan sebuah tradisi budaya baik bentuk kerap dan sebagainya itu memang sebenarnya dari diri kita dulu, baru orang di sekitar, baru di kabupaten kita, baru kita levelnya naik. Waktu itu kita berpikirnya tidak ada lain, kita bayar. Sekali kita udah berjalan 2 tahun di Inakrab internasional itu kan dari beberapa negara berkumpul di situ. Semua 30-an provinsi itu pokok semua buka stand. Di situ ternyata kita baru sadar kita salah. Salah gimana tuh? Salahnya berpikir begini, itu bayar. Pembeli itu ada uang di situ. Kita belum sanggup. Pertama kita belum sanggup, tapi yang terpenting yang mau kita bagikan cerita ini satu hal ya. Bagaimana mungkin orang bisa mencintai hasil kerap kita lebih luas, nasional ataupun internasional, tetapi kita asli kita di sini, kabupaten kita di sini, masyarakat kita sini belum mengenal apalagi mencintai. Jadi itu sebenarnya salah satu persoalan yang memang, karena itu bagian dari promosi Mas.
Sebagai contoh begini, kalau orang ada pakai Hmm. tas dari Kepua seandainya, tapi kalau orang banyak pakai, orang akan melihat, oh, wisatawan akan melihat itu kerap tuh dari Melawi, mereka tuh pakai itu loh. Sayang kalau kita pulang kita tidak beli. Jadi kalau dikaitkan dengan bayar itu tadi, kita terlalu berorientasinya terlalu jauh. Ya. Fokusnya terlalu ke bisnis bang ya. Terlalu ke bisnis. Bagaimana? Sampai akhirnya membangun energi di bawahnya ini kurang gitu lah. Bahasanya seperti itu. Oh ya, kita ngomong-ngomong megang ini dari tadi bukan sponsor ya. Ini karena kebetulan adanya ini jadi ya tapi mudah-mudahan lah ada sponsor dari ini kan. Apa nih, Li Mineral? Nah, iya bisa sama kayak podcastnya anu lah. Ini harus bayar ini. Harus bayar. Ya, berarti itu oke. Kita selesaikan lah ngomong masalah kerajinan. Nah, akhirnya setelah dari kesehatan tadi lari kerajinan, endingnya sekarang lebih fokus ke pertanian tuh gimana ceritanya? COVID-19 pandemi. Oh, nah gimana bang? Apa karena bertahan hidup karena karena proses bertahan hidup sulitnya sampai akhirnya benar-benar fokus ke pertanian atau gimana gitu? Bisa lari ke situ? Kita bisa lari ke pertanian pangan itu memang pandemi. Masyarakat itu pertama harus sehat. Kalau di situasi sekarang masyarakatnya sudah tidak sehat, bagaimana bisa mereka berpikir sehat, bisa bergerak sehat, bisa melihat segala sesuatunya dengan sehat? Mereka harus pertama itu memang sehat. Cara pencapaian untuk kita kan, kalau kita bergeraknya sekarang konsentrasinya memang ke desa. Kalau di kota kita relatif lah ya, karena memang tingkat level masyarakat itu memang beragam dan itu terlalu luas. Tapi kalau di desa kita ambilnya skop yang paling kecil. Sebagai contoh buat mengajak ibu-ibu, bapak-bapak untuk memanfaatkan salah satu contoh itu pekarangan. Kalau mereka berpikirnya sehat, punya pangan yang sehat, udah pasti ekonominya paling tidak menopang untuk sehat. Karena itu akan keterkaitan. Tidak bisa dipisahkan. Jadi kita konsentrasi, kita yuk coba bangun, konsentrasikan 2 tahun terakhir ini kita coba di pangan. Dan kita tidak serta-merta kita mengajak mereka. 1 tahun kami memulai sendiri. Karena kita perlu role model, sebagai contoh buat kawan-kawan di kampung, kawan-kawan di kelompok masyarakat. Kamu kok bicara pangan, bicara ini, ada kebun enggak? Apa sih yang dilakukan di sana? Makanya kita mulai mencoba konsep tempat ini sebagai pertama memang rumah untuk hidup, untuk hunian kami. Yang kedua ya di sini tempat belajar. Jadi kita tarik pangan, pertanian dan pangan. Berarti fokusnya ke pertanian dan pangan, dan tempat ini memang tujuannya dijadikan role model ya? Iya. Nah, bagi sahabat Laman Inspirasi yang nggak tahu tempat ini menurut saya sangat nikmat sekali untuk kita nongkrong dan duduk-duduk ngobrol seperti ini, karena di sini banyak percontohan lah. Di sini banyak, ada di bawah situ ada kolam-kolam ikan, di atas ini ada buah naga, ada pertanian, contoh-contoh pertanian, bahkan di sana ada ternak. Tadi ada ya gambarnya, ternak non halal. Ya, dan ini yang akhirnya melahirkan Bina 11 itu bang ya. Dari gerakan pertanian itu akhirnya memunculkan Bina 11.